Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, di sini saya ingin berbagi pengalaman buat khususnya ibu-ibu muda ataupun pasangan muda yang menjumpai saat bayinya ataupun balitanya itu menangis terus-menerus. Kadang kan sering menjumpai ya, ada anak balita atau anak bayi yang menangis terus-menerus tanpa sebab. Jadi gini, bukan ini bukan ilmu pasti ya, karena ini ilmu yang turun temurun, atau artinya yang pernah dilakukan oleh ayah, ibu, dan keluarga saya dulu. Jadi anak saya 4 dan saya sering menerapkan cara ini agar saat bayi yang menangis terus-menerus itu bisa diam. Karena apa? Karena kasihan kalau ada balita atau bayi yang nangis terus-menerus, nanti bisa kecapean. Jadi gini, anak balita atau bayi itu kalau dia menangis itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah kalau ada bayi atau balita yang menangis, itu yang pertama biasanya itu dia lapar atau haus. Nah, itu solusinya adalah dikasih ASI ataupun didulang, disuapin. Kalau dia nggak lapar, nggak haus, berarti yang kedua ini balita atau bayi tersebut biasanya dia sakit. Nah, karena balita belum bisa ngomong, kan kita nggak tahu yang sakit apanya. Kalau demam atau panas kan kita tahu dengan ciri-cirinya ya, bisa diobati dengan ilmu obat penurun panas atau demam. Tapi kalau dia sakitnya mungkin dia kesleo atau ada anggota tubuhnya yang terkilir, kita nggak tahu. Nah, itu biasanya dibawa ke dukun pijat bayi. Ke dukun bayi itu biasanya tahu saat dipegang oleh dukunnya, dukun bayi itu yang kesleo apa yang terkilir biasanya panas ya, biasanya panas. Bagian tubuhnya itu suhunya naik. Nah, itu dia akan dipijit, akan diurut, biasanya sembuh. Kalau ke satu lapar, haus enggak, terus sakit enggak, tapi dia menangis, itu yang ketiga. Yang ketiga ini Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi ini bisa dibuktikan. Kalau ada anak bayi atau balita yang menangis padahal dia tidak sakit, dia tidak lapar, dia tidak haus, itu yang ketiga adalah ayah atau ibunya itu sedang punya masalah atau sedang memikirkan sesuatu, kepikiran sesuatu masalah, mungkin masalahnya agak berat, jadi dia kepikiran terus-menerus, imbasnya ke anaknya atau ke balitanya atau ke bayinya. Biasanya seperti itu biasanya. Jadi kalau ada orang tuanya, ayahnya atau ibunya yang punya masalah agak berat, nah itu biasanya imbasnya anaknya atau balitanya itu menangis terus-menerus. Solusinya adalah orang tua atau ayah atau ibu yang punya masalah ini tidak kepikiran ya, atau melapangkan dadanya atau bersabar supaya anaknya atau bayinya tidak menangis, atau beristighfar ya.
beristighfar atau pokoknya melapangkan dadanya ya, bersabar, tidak kepikiran agar kasihan bayinya itu agar tidak menangis terus-menerus. Nah, kalau tidak ya, ke-1, ke-2, ke-3 itu tidak, dia tidak sakit, dia tidak lapar, tidak haus, dan orang tuanya itu tidak ada masalah apa-apa, tapi anak ini masih menangis, balita ini masih menangis. Ini yang terakhir, biasanya kalau anak balita tersebut menangis terus-menerus, itu segera bawa keluar rumah, digendong, lalu ayahnya atau ibunya itu mengucapkan seperti ini ya, selain berdoa kepada kepercayaannya masing-masing, itu kalau orang Jawa biasanya itu mengucapkan wes meneng iki jenenge Takin atau Dwi misalnya ya, meneng iki jenenge Takin, laire Selasa Kliwon. Nah, itu biasanya nanti lama-kelamaan dia akan diam. Kalau belum diam juga, masih menangis terus, itu segera disuruh untuk menggendong orang yang umurnya lebih tua. Misalnya di situ ada neneknya atau kakeknya, disuruh gendong kakeknya saja atau neneknya. Kalau bahasa kasarnya suruh nyuwuk. Nyuwuk itu artinya didoakan oleh orang yang lebih tua, orang yang lebih lama hidupnya di dunia ini ya. Pokoknya kalau di sekitar Anda ada orang yang lebih tua, itu segera bawa ke situ, suruh menggendong ataupun suruh menyentuh ataupun suruh menyium atau suruh meniup ubun-ubunnya aja ya, sambil disebutkan namanya tadi. Sudah ini namanya si Andi misalnya, namanya Andi, udah ya, kasihan ibunya, sudah perkenalannya sudah ya gitu. Biasanya seperti itu ya. Nanti kalau sudah dilakukan seperti itu, nanti insya Allah bayinya itu atau anak itu akan diam ya, sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kepercayaannya masing-masing, agar si bayi atau anak tersebut diam. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ini bisa membantu panjenengan yang khususnya buat pasangan muda yang masih baru mempunyai bayi, mempunyai balita, dan menjumpai anak yang menangis terus-menerus, agar tidak panik, agar tidak takut. Silahkan seperti cara yang saya utarakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu.